Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang transformasi. Silakan Ananda perhatikan komik yang ada di layar. Pada komik tersebut terjadi percakapan antara dua orang anak tentang contoh transformasi. Yang pertama adalah translasi, yaitu ketika kamu memindahkan suatu objek ke arah yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah refleksi. Contohnya adalah ketika kamu bercermin, pantulanmu adalah refleksi. Perhatikan peta konsep berikut. Transformasi itu ada 4, yaitu derefleksi, mencerminkan, translasi, menggeser. Bisa memperhatikan gambar di sampingnya. Kemudian dilatasi, memperbesar atau mengecilkan, rotasi, memutar. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita awali dengan contoh yang pertama, bagian yang pertama, yaitu refleksi. Pencerminan atau refleksi. Apakah Ananda tahu apa saja contohnya? Pencerminan yang akan pelajari di transformasi ini adalah pencerminan pada cermin datar. Ya, benar. Contoh yang pertama adalah ketika sebuah bangunan dicerminkan terhadap air. Bisa Ananda lihat gambarnya, yang di atas adalah bangunan asli, yang di bawah adalah bayangannya yang berada di air. Kemudian ketika bercermin, ini adalah bayangan, ini adalah orang asli atau benda aslinya. Yang ini adalah bayangannya. Terlihat bahwa antara bangun benda asli dengan bayangan itu sama persis. Nah, di sini Ananda sudah mempelajarinya juga pada pelajaran IPA. Apa saja sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan? Yang pertama adalah bentuk dan ukurannya sama dengan bangun aslinya. Antara bayangan suatu benda yang dicerminkan dengan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Kemudian bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, menurut Ananda semua, berdasarkan sifat, berdasarkan contoh yang sudah diberikan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan pencerminan atau refleksi? Ya, tepat sekali. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, bagaimana cara menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda? Kemudian bagaimana pula cara menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada koordinat kartesius? Sekarang, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang menggambar bayangan hasil pencerminan. Contoh, terlihat pada gambar bangun PQRS, kemudian garis alfa, dan bangun P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Bangun yang di kiri, ini adalah bangun asli. Yang di kanan adalah bayangannya, dan alfa adalah sebagai cerminnya. Bagaimana langkah-langkah untuk menggambar hasil refleksi segi 4 PQRS terhadap garis alfa? Langkah pertamanya adalah gambar ruas garis yang tegak lurus garis alfa dari P, kemudian Q, kemudian R, kemudian S, terlihat dia tegak lurus. Kemudian langkah kedua, tentukan P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sehingga garis alfa tegak lurus dan membagi P ke P aksen, Q ke Q aksen, R ke R aksen, dan S ke aksen sama panjang. Perhatikan di sini
S ke alfa itu 10 kotak. Nah, maka dari alfa ke S aksen juga 10 kotak. Maka titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen adalah bayangan dari titik P, Q, R, dan S. Kemudian hubungkanlah titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan X aksen. Nah, di sini terlihat bahwa segi 4 tersebut adalah bayangan dari segi 4 PQRS. Sekarang Ananda cobakan menggambarkan bayangan dari tiap-tiap bangun datar berikut pada catatan Ananda. Bangun pertama. Nah, ini bangunnya seperti T yang sedang tidur. Kemudian ini adalah cermin. Silakan Ananda gambar bayangannya. Kemudian gambar berikutnya, cerminnya miring. Ini bendanya. Silakan dicerminkan terhadap garis yang miring ini. Oke, Ananda. Ibu harap Ananda sudah selesai menggambar semua. Kita lanjutkan. Bagaimana pula pencerminan pada bidang koordinat? Mungkin kita akan memulai pencerminan sebuah titik. Yang pertama, jika kita cerminkan terhadap sumbu X. Di sini titik asalnya adalah A3,4 dan dicerminkan terhadap sumbu X. Ini adalah sumbu X, maka bayangannya adalah karena jaraknya ke X 4, maka ke bawah juga 4, satuan A aksen 3 min 4. Pencerminan terhadap sumbu Y. Titik B 2,3, ini adalah sumbu Y. Terlihat bayangannya 2 satuan ke kiri, min 2,3. Kemudian pencerminan terhadap titik asal, titik 0,0. Di sini titiknya adalah C 4,4 terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah min 4, min 4. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik D 4,5 ini adalah garis Y sama dengan X. Pelajaran sebelumnya di kelas 8 bagaimana kita mencari garis Y sama dengan X. Artinya adalah titiknya X dan Y sama. Berarti titik yang mungkin adalah jika X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2, X-nya 3, Y3. Maka ini disebut garis Y sama dengan X. Ini adalah titik 4,5. Tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangannya adalah D aksen 5,4. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Sama artinya, ketika X-nya min 2, maka Y-nya adalah 2. Ketika X-nya 2, Y-nya min 2, karena Y sama dengan min X. Sekarang titiknya adalah E 5,7. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X tegak lurus. Maka bayangannya adalah E aksen 5,7. Nah, di sini silahkan Ananda isi tabel berikut sesuai hasil yang Ananda peroleh dari gambar sebelumnya. Titik yang pertama, titik koordinatnya A. Berapa titiknya Ananda? Ya 3,4 tadi. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen 3, min 4. Kemudian bagaimana pula pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y? Bisa kita mulai dari sebuah segitiga ABC dengan koordinat seperti yang terlihat pada layar monitor Ananda. Nah, ketika kita gambarkan Y sama dengan 1, berarti garisnya sejajar sumbu X satu satuan ke atas. Ini adalah bangun segitiga ABC. Ini adalah bayangannya. Bisa kita lihat salah satu titiknya yaitu titik B 6,2. Jaraknya satu satuan ke bawah terhadap garis Y sama dengan 1. Ini cerminnya. Maka bayangannya juga berjarak yang sama, satu satuan. Berarti bayangannya adalah B aksen 6,0. Nah, koordinat titik sudut awal dan bayangan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, koordinat awalnya adalah 3,9.
maka koordinat bayangan pada sumbu X, nah ini dapat dicari dengan menggunakan rumus yang ada di samping. Berarti yang berubah kalau garis Y sama dengan 1 adalah Y-nya. Nah, titik A-nya tetap 3, berarti A aksen 3, min 7. Min 7 kita dapatkan dari 2 kali 1. 1 ini menunjukkan bangun segitiga ABC direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Kemudian min 9 menunjukkan koordinat awal titik A pada sumbu Y adalah 9. Berarti 2 kali 1 dikurang 9. Maka didapatkan nanti jawabannya di sini adalah A aksen 3, min 7. Silahkan Ananda lanjutkan untuk bagian yang kosong berikutnya. Baik, kita lihat pula soal berikutnya, yaitu pencerminan terhadap garis yang sejajar sumbu Y. Dapat dilihat gambar di samping, ini adalah titik A, min 7,3, ini adalah cerminnya, X sama dengan min 2, maka bayangannya adalah terlihat pada gambar 5 satuan ke cermin, berarti ini juga 5 satuan ke cermin, maka titiknya adalah A 3,3. Kita lihat di sini bahwa Y-nya tetap, X-nya berubah. Kita dapat simpulkan di sini, koordinat bayangan hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan min 2, nilai X-nya tetap 3. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Berarti di sini adalah 2 kali min 2 dikurang 3. Min 2 ini adalah berefleksinya terhadap garis X sama dengan min 2. Kemudian 3 ini adalah titik A, titik awal A pada sumbu X yaitu 3. Maka koordinat bayangannya adalah min 7,9. Nah, di sini dapat kita simpulkan sesuai pada tabel di bawah. Ini dapat Ananda ingat dan pahami setelah Ananda mengerjakan beberapa buah latihan. Ya, ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya X min Y. Yang berubah adalah koordinat Y negatif, sumbu Y min X, Y, Y-nya tetap. Titik asal kedua-duanya berubah, min X, min Y. Y sama dengan X bertukar tempat, Y, X. Y min X, min Y, min X bayangannya. Y sama dengan H, maka yang berubah adalah Y-nya, X, 2H kurang Y. X sama dengan H, yang berubah adalah X-nya, 2H kurang X, Y. Kita lihat contoh berikut. Titik sudut ABCD sesuai koordinatnya pada layar. Kemudian bangun tersebut dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap sumbu Y. Silakan Ananda gambarkan. Oke. Silakan Ananda cocokkan jawaban Ananda dengan yang tertera pada layar. Nah, inilah bayangannya. Sumbu Y ini adalah sebagai cerminnya. Ini adalah bayangan atau benda aslinya. Ini adalah bayangannya. Bisa kita lihat salah satu titik A2,2. Jaraknya ke sumbu Y adalah 2 satuan. Kemudian titik A aksen min 2,2, jaraknya ke sumbu Y adalah 2 satuan. Kita lihat soal berikutnya, contoh yang kedua. Kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, garis Y sama dengan min X. Titiknya ini bangunan asli, ini garis Y sama dengan min X. Boleh kita gunakan kesimpulan yang tadi untuk menjawabnya langsung. Ketika kita mencerminkan tak sumbu Y sama dengan min X, maka jawaban koordinatnya nanti adalah min Y, min X. Ini dia. Min Y adalah 2, min X, min 4. Baiklah Ananda semua, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini, yaitu materi refleksi. Untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan materi translasi.
Untuk lebih memudahkan Ananda belajar dan lebih mengerti tentang materi refleksi, silakan Ananda ulangi untuk menonton video yang Ibu bagikan ini. Nah, untuk selanjutnya, silakan Ananda kerjakan di rumah latihan 3.1, halaman 149, nomor 1, 3, 6, dan 7. Untuk hari ini, Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.